Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal polisi. Nah, ini saya agak bingung ini, jujur aja ya. Kalau kita mau ngomongin polisi, apakah kita mau ngomonginnya oknum atau polisinya itu sendiri? Karena ini apa ya, agak sedikit takut salah kaprah gitu loh. Ini banyak yang polisi apa banyak yang oknum gitu. Nah, soal kepolisian kita memang nih lagi banyak banget beritanya. Luar biasa kepolisian Indonesia, ya kan? Kenapa? Karena persoalannya dari tahun ke tahun itu semakin kompleks, ya kan? Ada beberapa hal yang saya mau bahas di sini mengenai citranya polisi, ya kan, yang ada di persepsinya masyarakat. Bahkan bukan cuma di masyarakat. AI pun bisa menilai polisi itu seperti apa. Tapi itu kan tanggapan AI, bukan tanggapan saya juga. Jadi gini nih yang menarik ya. Baru aja saya ini iseng-iseng ya kan membuka eh, apa namanya AI ya kan? Dan saya bertanya sama AI. AI ya, profesi apa yang paling tidak dipercaya masyarakat di Indonesia? Dan jawabannya adalah menurut survei ya kan Ipsos Global Trustworthiness Index ya kan, profesi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah, nah, bisa dibahas tuh ya kan. Ternyata ya balik lagi, ada juga istilah profesi lain. Ada polisi, ada politisi ya kan. Ada juga kementerian. PNS juga ada ya kan, dan juga pengacara serta hakim. Nah, ini kok kayak berkaitan semua, ada polisi juga gitu loh. Kemudian saya bertanya lagi nih ya kan. AI ya, kenapa polisi tidak dipercaya masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah, menurut berbagai sumber, beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Indonesia kurang mempercayai polisi, antara lain. Nah, alasan utama itu, yang pertama ada korupsi. Ya. Kasus korupsi yang melibatkan oknum polisi membuat masyarakat meragukan integritas dan profesionalisme mereka. Wah, ya iya sih, ya kan? Nggak satu dua itu. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Tindakan main hakim sendiri, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan kekerasan berlebihan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Itu kata AI, ya kan? Dan yang ketiga, keterlibatan dalam kasus kriminal. Dalam beberapa kasus kriminal, ya, yang melibatkan oknum polisi seperti kasus narkoba, perjudian, pemerasan, memperburuk citra polisi. Nah, AI aja bisa nilai begitu. Gimana kita, ya kan? Kemudian ada faktor pendukungnya katanya. Yang pertama katanya kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan kasus dan pengambilan keputusan membuat masyarakat merasa tidak percaya. Yang poin kedua, pelayanan yang kurang memuaskan. Kualitas pelayanan yang kurang memuaskan seperti lambatnya proses pengaduan membuat masyarakat merasa tidak puas. Nah, kalau ini kan berkaitan dengan kasus yang terbaru nih katanya. Ya, penembakan di tol ya, rest area tol ini yang katanya ada pengaduan dari pemilik rental mobil yang kemudian akhirnya tidak mendapatkan pendampingan dari kepolisian setempat. Nah, yang ketiga ya, keterlibatan dalam politik. Keterlibatan polisi dalam politik dan konflik kepentingan membuat masyarakat meragukan netralitas mereka. Kalau saya bilang ini kan terjadi dari beberapa sumber ya, berarti kan AI juga membaca bahwa ada pemberitaan-pemberitaan miring tentang netralitas polisian yang diragukan, terutama mungkin dalam proses pilpres dan juga pilkada, gitu. Itu penilaian AI ya. Balik lagi nih, Pak Polisi jangan marah sama saya. Bisa di cross check sendiri kok. Yang keempat,
kurangnya akuntabilitas. Nah, kurangnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap tindakan polisi membuat masyarakat merasa tidak percaya. Nah, ya emang bener sih. Kemudian ini ada upaya perbaikan yang disarankan loh. Katanya harusnya ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kasus dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ini pengembangan kapasitas dan pelatihan, yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatihan bagi anggota polisi. Yang ketiga, penguatan pengawasan internal. Menguatkan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan interaksi dengan masyarakat. Meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Nah, ini menarik semua. Karena apa? Ini kan yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin akhirnya terbaca oleh AI melalui pemberitaan-pemberitaan di berbagai sumber. Di media sosial, ya kan, atau di dalam dunia internet. Nah, masyarakat ini sebenarnya udah bosen, Pak, dengan tingkah laku dari para oknum-oknum polisi yang kesannya tuh jadi kayak main ancam, ya kan, main menindas seperti itu. Ada juga cerita yang tentang polisi itu mau ngegerebek hotel, ya kan, terutama hotel-hotel mungkin hotel kelas bawah lah, bukan hotel-hotel yang high level gitu loh. Nah, kenapa mereka itu istilahnya demen banget ke sana gitu loh. Tapi kalau hotel-hotel besar, bintang 4, bintang 5 itu terkesan kayaknya nggak pernah ada penyegerapan atau penggerbekan. Padahal kalau mau mencari pasangan-pasangan mesum, ya, itu kan juga banyak di hotel-hotel seperti itu. Kalau misalkan narkoba, oke. Tapi di hotel-hotel kecil itu kan juga yang kasus paling banyaknya itu juga bukan narkoba. Pasti ujung-ujungnya adalah pasangan mesum. Tapi kan belum pernah dengar cerita ya bahwa polisi merazia hotel bintang 4 atau bintang 5. Ya kan? Ya kalau misalkan polisi berani, kita angkat jempol nih. Nggak cuma 2, ya kan? Mungkin ntar ada jempol laki juga deh, ya kan? Dan kalau itu dilakukan, udah pasti tingkat kepercayaan publik pasti meningkat. Masalahnya adalah ketika menggerebek, ya kan, ada nggak sih sebenarnya undang-undang konsumen, ya kan, berkaitan dengan penggerebekan di hotel? Harusnya ada SOP-nya, Pak. Gitu. Yang berikutnya adalah gini, tindakan dari kepolisian ini bisa dikatakan dari oknum-oknum itu ya, itu banyak yang istilahnya intimidasi sifatnya. Ya, seperti kata-kata, ambil KTP-nya, kita panggil ke kantor. Wih, Pak, segitunya Pak, gitu loh kalau sama orang kecil. Tapi kalau sama orang yang punya posisi tinggi, kayaknya nggak kayak gitu juga deh. Terus istilahnya, ayo, gini, kalau ada yang bilang, Bapak, Bapak perlu menunjukkan surat tugas. Ayo ke kantor. Masa begitu? Bapak itu kalau misalkan mau melakukan apa-apa kan harusnya bawa surat tugas sudah dipersiapkan. Masa harusnya kita ke kantor? Aneh gitu kan. Ini oknum-oknum yang kayak gini nih, brengsek. Kan. Kemudian kadang-kadang juga ada juga nih ya yang oknum ini selalu bilang, Pak, ayo kita diskusi di pos aja. Nah ini biasanya nih yang kasus-kasus model-model tilang-tilangan sok jagoan gitu loh, yang akal-akalan itu banyak. Ya, saran saya nih ya, kalau misalkan buat Polri nih, kalau misalkan mau merazia apapun itu, coba dirazia dulu deh internalnya gitu loh. Ya udah pada bener belum sih? Karena saya secara pribadi kesel juga. Ya kan, bayar pajak buat bayar oknum-oknum yang model brengsek kayak begitu. Nah, saya mau bilang gini, kalau misalkan ya, kepolisian nih, kemarin tuh ada sempat video yang mengatakan bahwa, oh ini masyarakat enak nih kalau misalkan ada masalah ngadunya ke polisi, laporannya ke polisi. Nah kita nih polisi lapornya ke siapa? Itu polisi yang ngomong kayak gitu
Eh, lu mau jadi polisi apa kagak sih? Itu udah tupoksi lu, udah tanggung jawab lu. Ya kan? Kalau nggak mau melakukan itu nggak usah jadi polisi. Ya kan? Kalau polisi mau melapor, lapor juga lah ke polisi. Gimana sih pikirannya? Ya, kadang-kadang kita bingung. Sampai ada bahasa kita kalau malam, ya kan bukan dipanggil sayang, malah dipanggil warga. Ya itu udah tupoksi lo. Ngapain? Istilahnya curhat-curhat begitu. Ya, nggak malu apa? Emangnya tugasnya polisi itu ngapain sih? Ya melayani, mengayomi. Masa saya lebih tahu daripada oknum-oknum kayak begitu? Kan bodoh. Nah, kemudian ada juga yang istilahnya bertanya nih kalau polisi apa namanya kemarin yang kasus kemarin itu apa bos rental mobil katanya udah datang ke salah satu polsek kemudian katanya udah bawa bukti terus nggak ada pendampingan terus ada salah satu pengamat yang bilang nanti kalau misalkan kita asal dampingin terus nanti polisi tertembak gimana ya itu resiko pekerjaan pak. Gimana sih Bapak? Semua kan ada SOP-nya. Nah, sekarang gini ya. Kalau misalkan ya dari instansi rumah sakit ya, ada orang sakit ya kan dibawa ke IGD, ya dikasih dulu lah penanganan pertama. Masalah administrasi kan bisa berikutnya sambil berjalan. Gitu loh. Kalau memang istilahnya polisi ada aduan dibilang, "Pak, ini ada yang ngambil mobil saya." Ya kan? Dia bawa senjata tajam, dia bawa pistol. Kemudian apa? Kita minta tolong pendampingan. Ya minta surat-surat dulu, minta ini dulu. Lah, terus nanti kalau misalkan istilahnya ada yang tadi pengamat bilang, "Tak kalau main jalan terus ditembak gimana?" Polisi kan punya wewenang gitu loh. Harapannya dengan didampingi kepolisian, justru ya para oknum maling itu ya yang istilahnya udah jelas salah itu justru bisa mengendalikan diri. Wah, ada polisi ini kan gitu. Ya kan? Masa harus minta keterangan dulu lah, ini dulu, dampingin dulu. Kalaupun akhirnya itu ada sebuah laporan palsu, ya kenapa nggak ditindak sesuai dengan aturan yang ada? Kan gitu, simple. Jangan dipersulit lah. Ini kayaknya masih demen banget ya. Mempersulit hal yang simple gitu. Kemudian saya mau bahas ini. Sebenarnya masyarakat tuh udah tahu bahwa banyak hal-hal yang sebutannya tuh rahasia umum lah terhadap kepolisian. Baik itu masyarakat di perkotaan maupun di pedalaman gitu. Ya ataupun yang dalam perjalanan kayak supir-supir kayak gitu. Itu udah banyak hal-hal yang katanya udah rahasia umum, pungli lah kayak gitu. Belum lagi kalau di perkotaan istilahnya apa polisi-polisi ngumpet yang untuk apa menilang lah kan kayak begitu-gitu banyak razia-razia yang nggak sesuai dengan aturan main lah kan begitu. Ini kepolisian ini banyak sekali tutup mata dan pura-pura mungkin nggak ada itu kita udah perbaikin enggak pak di tengah masyarakat masih banyak begitu ya masih banyak banget. Jadi memang kalau saya bilang ada yang sesuatu yang bobrok di kepolisian yang harusnya dibenahi. Ya, tapi apakah mereka mau membenahi ini yang saya nggak tahu. Mungkin mereka udah merasa nyaman dengan ini udah biasa lah, ya kan? Dari atas sampai bawah udah melakukan itu semua. Ya, tapi kan ini balik lagi, mau ngapain jadi polisi kalau begitu? Ya, ini sebenarnya harus ada perubahan reformasi dari tubuh polisian di Indonesia untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kalau enggak, waduh kacau deh. Satu hal lagi ya, kayak misalkan ya, bikin SIM deh. Bikin SIM. Tes bikin SIM itu menurut saya tes paling bodoh. Kenapa saya bilang gitu? Salah satu tes berkendaranya adalah kecepatan yang diukur katanya ada 30 km per jam, ada 10 km per jam. Bagaimana itu polisi, pengujinya, itu bisa menilai bahwa kendaraan yang kita bawa, ya kendaraan roda 2 yang kita bawa, itu kecepatannya 10 km per jam. Atau 30 km per jam. Kan nggak ada toolsnya. Gitu loh. Kepolisian ini jadinya kayak apa ya? Super power gitu loh. Jangankan hukum gitu. Masalah istilahnya indikator kecepatannya dia bisa tahu. Oh ini lulus, ini enggak. Itu makanya saya bilang bobrok gitu. Dan itu adalah sebuah rahasia umum. Ya.
Kemudian belum lagi istilahnya soal keamanan-keamanan, ya kan. Ada cerita-cerita mengenai hotel lah yang memberikan uang lah gitu, setoran-setoran, baik itu klub atau apa, kan banyak banget itu. Belum lagi urusan narkoba, oknum-oknum itu katanya ada yang terima setoran. Itu jadi rahasia umum, tapi nggak pernah diungkap dan diselesaikan oleh kepolisian. Padahal kita nih cinta dengan kepolisian Indonesia gitu loh. Ya, kemudian kan ya didorong lagi dalam beberapa tahun ini ya. Ini banyak kasus-kasus ya polisi tembak anak SMA lah, kemudian bikin konferensi palsu lah, ya kan, dengan barang bukti palsu lah gitu loh, bohong-bohongan kayak begitu. Itu juga nggak diproses, maksudnya eh, oke lah, kayak kemarin kasus penembakan oleh kepolisian kepada salah satu siswa yang katanya ikut tawuran, ternyata nggak ada tawuran. Kemudian Kapolresnya bikin konferensi pers dengan yang jadi persoalan itu ya itu ada katanya barang buktinya. Nah itu barang bukti apa dan kasus apa? Sedangkan itu disebutkan adalah tawuran, berarti itu tuh bohongnya keterlaluan itu. Kacau kepolisian kita itu kalau modelnya seperti itu semua. Come on, kepolisian kita ayolah bangkit gitu loh. Jangan istilahnya cuman jadi alat kekuasaan. Karena apa? Semakin hari semakin terungkap ya kan. Adanya parcok lah, ada jakurcok lah. Aduh, makin lama yang menjatuhkan kredibilitas atau brandingnya polisi sendiri, bukannya masyarakat. Gitu. Semakin banyak kasus-kasus seperti itu, ya semakin terlihat bobrok institusi itu. Bukan kita mau menghina kepolisian, tidak. Tapi justru itu adalah yang tadi saya katakan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi tindakan ya kan dari kepolisian untuk membereskan hal-hal seperti itu tidak ada. Jadi ya kan apakah kita masih percaya kepolisian? Semua dikembalikan kepada kalian masing-masing. Ya kan? Kalau saya punya penilaian sendiri dan saya tidak 100% percaya. Ini bukan provokasi, silakan menilai. Ini hanya pendapat pribadi. Terima kasih.